Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Insert Pagi dan berita kali ini adalah berita yang sangat-sangat menyedihkan terutama bagi mereka para pencinta JKT48, terutama bagi para membernya juga karena mereka telah kehilangan seorang sosok yang mereka suka katakan sebagai ayahnya mereka, yaitu manajer mereka sendiri, Jiro Inao, yang ditemukan telah meninggal pada hari Selasa 21 Maret kemarin dengan cara yang sangat mengenaskan. Ia ditemukan menggantung dirinya dan ditemukan oleh asisten rumah tangganya dan juga istrinya di kediaman mereka di daerah Pondok Aren. Sampai sekarang alasan kematiannya menyisakan misteri yang belum terjawab juga, tetapi ada yang mengatakan karena tekanan pekerjaan juga yang akhirnya membuat sang manajer berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Nah pemirsa, kita akan langsung memberitakan kepada Anda bagaimana dengan kabar ataupun bagaimana juga dengan update mengenai kematian daripada manajer JKT48. Ini dia liputannya. Kabar duka kembali mewarnai industri musik tanah air. Kali ini kabar tersebut datang dari grup idol JKT48. Lantaran General Manager JKT48 yang merupakan warga negara Jepang, Jiro Inao, ditemukan meninggal dunia dengan dugaan bunuh diri. Dengan cara gantung diri di kamar mandi rumahnya, di kediamannya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada Selasa 23 Maret 2017. Kabar tersebut tentu sontak membuat kaget para member JKT48. Jadi pas aku tahu, jujur aku kaget banget. Kok dia bisa ya? Maksudnya aku nggak nyangka. Sampai aku kan pas aku dapat berita itu malam-malam kan. Kayak aku masih ada di grupnya JKT kan. Tapi yang generasi 1 emang kita punya grup sendiri. Terus tiba-tiba di grup ada info itu malam-malam. Katanya Jiro-sang tuh udah nggak ada. Jujur aku kaget banget. Hah? Apa bener Jiro-sang udah nggak ada? Ini bercanda kan? Aku menanya ini beneran Jiro-sang JKT, GM manager JKT atau Jiro yang lain? Soalnya kalau San itu kan panggilan untuk orang yang lebih tua kan. Bisa aja ada Jiro yang lain gitu. Sampai pagi-pagi aku baca itu beneran masuk berita. Ternyata Jiro-sang udah nggak ada. Dan itu karena dia bunuh diri. Jujur aku shock banget. Aku nggak percaya gitu. Kok bisa gitu? Maksudnya dia tipe orang yang benar-benar nggak pernah ngeluh gitu kan. Kenapa tiba-tiba dia bunuh diri? Aku juga nggak tahu. Inao Jiro sendiri merupakan warga negara Jepang yang lahir pada 11 Juli 1969. Tak hanya aktif sebagai manajer, Jiro juga pernah tampil sebagai pembicara bersama 34 tokoh lainnya di bidang digital dan startup. Inao Jiro juga dikenal karena gaya khasnya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia namun masih kental akan logat Jepang. Ia juga terkadang datang ke teater JKT48 untuk mengontrol berlangsungnya acara di teater. Beliau diketahui sudah bergabung dengan manajemen JKT48 sejak JKT berdiri pada 2011. Member JKT48 pun memiliki kenangan tak terlupakan terhadap sosok manajer mereka tersebut. Dan bagi member idol grup JKT48 itu, sosok Jiro sudah seperti ayah. Apalagi Inao Jiro dikenal sebagai manajer teater JKT48 yang bertangan dingin. Ditambah lagi, beliau kerap tampil di atas panggung bersama member JKT48. Sosok yang tegas, tapi humoris. Dia tuh disiplin banget. Yang paling dia selalu ngingetin ke kita. Kita tuh harus patuh sama waktu. Kan orang Indonesia suka ngaret kan. Dia tuh selalu ngingetin kita waktu itu uang gitu. Jangan sampai kita sia-siain waktu yang ada. Dia selalu bilang, kalian tuh harus gunain waktu dengan baik gitu. Dia tuh sosok apa ya, motivator. Menurut aku tuh dia tuh motivator banget. Dia tuh ngajak kita semua untuk selalu semangat. Dia selalu nge-push kita sampai ke limit. Kita tuh suka bercanda gitu. Dia kayak ngehibur kita. Kalau kita lagi capek dia bercanda. Ya walaupun kadang-kadang bercandanya garing karena dia kan bahasa Indonesia yang gak gitu fasih ya, gak gitu jago. Tapi itu yang bikin kita senang, kita happy gitu.
mengenal lebih dekat sosok dari Inao Jiro tersebut, mantan member JKT48, Cindy Gula menyebutkan jika dirinya sangat begitu dekat dengan pria 48 tahun itu. Jiro-san tuh bener-bener orang yang dari awal di JKT, dia tuh ikut bangun. Dari JKT 0, dari siapa sih yang kenal JKT gitu. Dari aku audisi pertama kali di Hyatt, di karantina segala macem, itu dia yang nemenin kita semua. Aku cukup deket karena emang kan member awal kan nggak banyak ya, generasi 1. Dan dulu tuh staff-staffnya juga nggak sebanyak sekarang kan. Jadi kalau ada event atau perform atau keluar negeri, itu semua pasti bareng Jiro-san. Pas aku mau nggak keluar dari JKT juga aku kan konsultasinya sama dia. Pas aku mau berhenti kontrak kan itu kan pakai kontrak ya. Jadi pas aku memutuskan untuk graduate, aku juga ngobrolnya kan sama dia. Menurut kabar yang beredar, pada sore hari itu, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, anak korban mencoba mencari ayahnya namun tak kunjung ada jawaban. Istri korban pun kemudian meminta asisten rumah tangganya untuk mengintip dari balik jendela kamar. Ternyata korban sudah tidak bernyawa dan sempat diselamatkan serta dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun tetap nyawanya tidak tertolong. Jenazah korban saat ini disemayamkan di kediamannya. Sampai berita ini diturunkan, dari pihak berwajib masih melakukan penyelidikan atas kematian Inao Jiro yang merupakan warga negara asing tersebut. Menurut catatan kepolisian dan para saksi, kejadian bunuh diri tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di kediaman korban. Dan berdasarkan keterangan asisten rumah tangganya, Inao terakhir kali terlihat Selasa 22 Maret 2017 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan langsung masuk ke kamar tidurnya. Dengan misteri meninggalnya Inao Jiro, belum ada keterangan resmi atau konfirmasi dari polisi ataupun manajemen JKT48 mengenai motif gantung diri yang dilakukan Inao Jiro. Tapi di sisi lain, banyak berita di media sosial yang menyebutkan jika tewasnya pria asal Jepang itu dikarenakan oleh tekanan beban pekerjaan. Tapi semua kabar itu belum terbukti kebenarannya, karena belum ada konfirmasi resmi dari pihak keluarga atau pihak dari manajemen. Menurut aku mungkin ada masalah lain, mungkin masalah pribadi yang kita semua nggak tahu itu kenapa. Bisa aja kan dia punya problem sendiri, atau bisa jadi juga masalah kerjaan karena nggak mudah gitu ngatur JKT-nya banyak banget. Kita tahu JKT sekarang kurang lebih membernya itu ada 64 orang gitu. Itu nggak mudah ngatur orang sebanyak itu, sangat amat nggak mudah ngatur jadwal perform, ngatur jadwal keluar kota, ngatur jadwal direct selling, dan dia kan GM kan. Dia yang harus ngatur semuanya, dia yang harus manage. Karena semua keputusan kan dari dia juga, dia yang ngatur. Belum lagi kita kan timnya juga banyak ya. Dia juga harus ngatur nih tim ini kalau perform teater setlistnya apa gitu kan. Posisinya gimana, dan dia juga yang perantara antara Indo dan Jepang juga kan. Menurut aku mungkin ya alasan dia bunuh diri ya kalau nggak masalah pribadi, masalah kerjaan. Jadi kita emang ada rencana untuk ke sana, tapi mungkin kita nggak umumin di publik kapannya gitu kan. Namanya juga berduka kan, nggak mungkin kita bilang kita hari ini kesini, nanti kan jadi rame atau gimana. Kita emang rencananya ada mau ngelayat ke sana karena kan kegiatan JKT juga beberapa kan di offin kan. Jadi kita mau ngelayat ke sana. Dengan meninggalnya sosok ayah bagi para member JKT48, kita berharap semoga amal dan ibadahnya dapat diterima di sisinya. Amin. Ya, dan dari Insert pun mengucapkan turut berbelasungkawa terutama kepada keluarganya yang pastinya menerima kabar kematian ini dengan suatu hati yang sangat berat. Semoga mereka semua juga bisa diberikan suatu penghiburan dan juga ketabahan untuk melewati ini semua. Dan kita doakan agar arwah juga bisa mendapatkan tempat yang terindah di sisi Sang Pencipta dan bisa meninggal dengan tenang dan damai, pemirsa.
Cukup berat ya untuk menghantarkan berita seperti ini, apalagi kalau melihat bahwa sosoknya masih begitu aktif untuk membina anak-anak JKT48. Tetapi memang dikatakan tadi, beliau adalah tipe orang yang suka memendam mungkin ya, tidak banyak menceritakan mengenai masalahnya. Jadi mungkin salah satu hikmah yang bisa kita petik dari itu adalah kalau kita ada masalah pemirsa apapun itu, lebih baik kita kumpul dengan teman-teman, dengan pasangan, orang tua kita curhat lah. Kita pokoknya yang penting happy-happy saja. Dan pemirsa, kalau berbicara happy, nggak bisa jauh-jauh dari ulang tahun. Jadi memang nih pemirsa, yang namanya ulang tahun itu adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Terutama kalau usianya udah mulai kepala 3 ke atas sih, biasanya sih nggak mau dirayakan. Tapi yang ingin merayakannya adalah suami dan juga teman-teman, sahabat, dan semuanya. Dan ini adalah yang terjadi di BCL ketika dia merayakan ulang tahun yang ke-34. Katanya sih nggak expect apa-apa, tapi akhirnya Ashraf dan juga sahabatnya memberikan sebuah kejutan. Nah, kejutannya seperti apakah pemirsa? Jangan bilang-bilang dulu, namanya juga kejutan. Sesaat lagi tentunya di Insert Pagi. Hans TV, apa itu?